Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar walaupun secara daring atau secara jarak jauh, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar tentunya, terutama dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran yang pertama di kelas 5 ini, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar materi PAI dan budi pekerti di kelas 5 ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya Pak Akhilul Wafi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4, 5, dan 6 di SDN Dukun 1 Kecamatan Karangtengah. Kita langsung mulai untuk pelajaran yang pertama. Di pelajaran pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang surah At-Tin. Jadi kita nanti akan belajar tentang surah At-Tin. Kalian pasti sudah kenal dengan surah At-Tin. Surah At-Tin itu adalah surat yang dimulai dengan Wattini wazzaitun. Nah itu adalah surah At-Tin. Baik, sebelum masuk ke pelajaran surah At-Tin, yang pertama kita lihat yang ini dulu. Oke. Orang Islam yang membaca Al-Quran itu tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu menerima mukjizat sangat banyak sekali. Jadi mukjizat yang diterima Nabi Muhammad banyak. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad itu dapat memperbanyak makanan. Nabi Muhammad dapat mengeluarkan air di sela-sela jarinya. Dan juga Al-Quran termasuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran itu ketika orang Islam membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Nah, dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai nanti di hari kiamat Al-Quran tetap ada. Sesuai dengan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaga Al-Quran. Jadi tidak akan hilang. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain itu kitabnya banyak sekali yang diganti-ganti naskahnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti kitab Injil itu sudah tidak murni kitab Injil yang seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, tapi sudah dirubah redaksinya. Baik. Oke. Kita masuk ke pelajaran ya. Yang pertama adalah ayo membaca surah At-Tin. Membaca surah At-Tin. Oke, saya besarkan ya. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-95. Jadi surah At-Tin itu merupakan surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Jadi surah At-Tin itu mulai Wattini wazzaitun sampai terakhir itu jumlahnya ada 8 ayat. Yang turun sesudah surah Al-Buruj dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi surah At-Tin itu tergolong surat Makkiyah. Jadi Al-Quran itu digolongkan menjadi 2 suratnya. Ada surat Makkiyah dan juga ada surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah adalah surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah. Tetapi surah Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah sesudah Nabi melaksanakan hijrah. Nah, itu perbedaannya antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kemudian membaca Al-Quran hendaklah dimulai dengan isti'adah atau ta'awudz dan basmalah. Kemudian membaca dengan tartil. Membaca tartil itu apa sih? Tartil itu artinya kita membaca sesuai dengan kata,
sesuai dengan tanda-tanda, sesuai dengan barisnya. Tartil itu membaca sesuai dengan tajwid, dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi membaca Al-Quran itu kita tidak boleh tergesa-gesa, jadi pelan-pelan saja sesuai dengan irama. Yang enak itu dengan menggunakan metode umi. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu irama metode umi. Kalau kalian bisa menggunakan itu ya enak ngajinya. Oke, mari kita bersama-sama membaca surah At-Tin. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, itu adalah bacaan dari surah At-Tin. Tentu kalian semuanya sudah familiar, sudah berkali-kali mendengar surah At-Tin. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri di rumah, kemudian bisa dihafalkan. Baik, kemudian yang B, yaitu menghafalkan surah At-Tin. Jadi anak-anak kelas 5 semuanya yang saya banggakan, kalian nanti akan menghafalkan surah At-Tin. Kemudian di video, dan nanti videonya dikirimkan ke Japri WA saya untuk saya nilai sebagai penilaian untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Baik, cara mudah menghafal. Jadi cara mudah untuk menghafal itu dengan mulailah dari ayat yang pertama. Jadi kita disuruh mulai ayat yang pertama, bacalah berulang-ulang. Jadi kita disuruh membaca berulang-ulang, kemudian setelah ayat demi ayat kita baca berulang-ulang sampai hafal. Nah, kemudian dimulai dari awal sampai akhir. Nah, setelah kalian merasa hafal, kemudian dibaca sampai dengan memang sudah fasih hafalan tersebut. Nah, oke. Kemudian menulis surah At-Tin. Kita harus dapat menulis surah At-Tin dengan baik. Karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah. Menulis Al-Quran tidaklah sulit. Asalkan kita rajin dan teliti serta penuh kesabaran dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Jadi kalau kita mau menulis huruf Al-Quran itu dengan baik, kalau kita mau menulis huruf Arab dengan baik, hendaklah kita rajin dan teliti. Nah, ya, jadi kita harus rajin dan teliti. Ini kuncinya. Kuncinya adalah asalkan rajin dan teliti. Ini ya.
Asalkan rajin dan teliti, maka kita dapat menulis Al-Quran dengan bagus. Itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah makna kandungan surah At-Tin. Bacalah surah At-Tin dan artinya sebagai berikut. Jadi setiap ayat itu mempunyai arti. Yang pertama, wantini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Artinya, waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadna asfala safilin, kemudian kami kembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Nah, itu adalah arti per ayat dari surah At-Tin. Kemudian yang kita masuk ke kandungan surah At-Tin. Di ayat pertama itu wattini wazaitun. Artinya adalah ayat yang pertama itu kandungannya adalah menerangkan tentang buah tin dan buah zaitun. Wattini wazaitun. Nah, ini kan, demi buah tin dan buah zaitun, Allah bersumpah menggunakan buah, yaitu buah tin dan buah zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Kemudian zaitun. Nah, ini zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya. Jadi zaitun itu banyak sekali kandungan minyaknya, maka digunakan untuk diambil minyaknya. Nah, makanya yang terkenal itu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun itu dari buah zaitun. Kemudian di ayat yang kedua yaitu menerangkan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung Sinai itu adalah gunung yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga terkenal dengan nama Jabal Musa. Jadi terkenal dengan Gunung Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di gunung ini itu merupakan tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Jadi Gunung Sinai ini adalah disebut dengan Gunung Musa. Karena di Gunung Sinai itu Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, menerima wahyu pertama di gunung mana? Ya, letaknya adalah di Gua Hira. Di Gua Hira. Ketika itu Nabi sedang bertafakur, Nabi Muhammad sedang bertafakur, kemudian menerima wahyu yang pertama. Itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ayat yang ketiga yaitu wahadal baladil amin. Nah, itu artinya adalah kota yang aman. Kota yang aman yang dimaksud di ayat yang ketiga itu adalah kota Mekah. Kota Mekah itu adalah kota yang aman. Karena siapapun yang memasuki kota Mekah maka akan terjaga keamanannya. Gitu. Dan kota Mekah itu menyimpan banyak sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ibadah haji itu pertama kali disyariatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada lempar jumroh. Itu adalah syariat yang pertama diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail. Sampai dengan kurban juga. Kurban itu juga syariat yang pertama kali itu adalah
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang Nabi Ismail mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba dari surga. Oke. Kemudian ayat yang keempat yaitu Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Jadi Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan Allah dengan bentuk sebaik-baiknya. Itu. Kemudian ayat yang kelima yaitu mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Ini manusia itu kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Tapi kalau menentang dari ajaran-ajaran Rasul, maka dia akan menjadi manusia yang hina. Jadi manusia yang hina. Ini manusia yang hina. Baik. Kemudian ayat yang keenam yaitu orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman. Jadi kalau kita tidak mau menjadi orang yang hina, kita harus beriman dan melaksanakan amal saleh. Jadi kalau kita mau ini. Kemudian ayat yang ketujuh itu menerangkan tentang hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Karena di mana hari kiamat itu semua orang akan meninggal dunia. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama di dunia. Itu. Kemudian dinamakan dengan hari pembalasan. Nih. Kemudian ayat yang ke-8 yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Tuh. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Itu ayat yang ke-8. Baik, kita masuk ke rangkuman. Di rangkuman, ini yang terakhir. Di rangkuman yang pertama, rangkuman itu adalah fraksi. Jadi yang kita pelajari tadi dari awal sampai dengan akhir, ini masuk di rangkuman yang pertama. Surah At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Jadi At-Tin itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini, surah At-Tin ini merupakan surat yang ke-95. Ini merupakan surat yang ke-95 dan jumlah ayatnya ada 8. Liwat-dini wa-zaitun sampai terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini dalam Al-Quran. Surah At-Tin menempati surat yang ke-95, jumlahnya adalah ayatnya 8. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi tin dan demi zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Jadi Allah itu biasanya bersumpah itu menggunakan ciptaan-ciptaannya. Kemudian yang ketiga, negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi Makkah itu merupakan negeri yang aman menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Ada jasad dan ada ruh. Ini berlaku secara seimbang. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal solih. Kemudian yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Maka dari itu, anak-anak semuanya kelas 5 yang saya cintai dan yang saya banggakan, kalau kita mau menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, maka yang pertama yang kita laksanakan adalah kita harus iman. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Selain beriman,
kita harus juga beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Beramal itu berbuat. Soleh itu yang baik. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik. Kalau kita mau menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Jadi walaupun kalian tidak sekolah, tidak berangkat ke sekolah, di rumah tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Tetap melaksanakan amal-amal soleh. Antara lain membantu orang tua, berbicara yang santun kepada orang tua, membanggakan orang tua dengan prestasi-prestasi, kemudian menjalankan ibadah secara rutin, sholat, ngaji, sekolah, itu termasuk amal soleh. Kemudian yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia ada yang mendustakannya. Jadi walaupun Allah itu sudah menciptakan surga untuk yang baik di dunia, neraka untuk yang jahat di dunia, tetapi manusia itu banyak sekali yang mendustakan ajaran Allah. Kemudian yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Jadi Allah itu mempunyai sifat yaitu Maha Adil dan juga Maha Bijaksana. Demikian pembelajaran pada hari ini untuk pelajaran 1, yaitu terkait dengan tadi kita belajar surah At-Tin. Sudah mulai dari membaca surah At-Tin, kemudian nanti kalian akan menghafalkan surah At-Tin, yang ketiga nanti kalian akan menulis surah At-Tin, dan yang keempat tadi sudah saya jelaskan tentang kandungan surah At-Tin. Ya baik, sekarang kita cukupkan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai dengan akhir dapat bermanfaat dan kalian dapat mendapati ilmu yang bermanfaat yang tentunya berguna bagi masa depan kalian, dan tentunya kalian dapat atau bisa mengerjakan kegiatan evaluasi yang nanti akan saya kirimkan melalui WA group. Nanti kalian bisa mengerjakan melalui Google Form. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walau belajar dari rumah. Demikian.